Dan yang kedua, mati adalah keuntungan. Kenapa mati dikatakan keuntungan? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 kita akan lihat. Wahyu 14, kitab Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kematian itu adalah keuntungan. Kenapa? Kita beristirahat. Makanya dikatakan ada di batu nisan itu rest in peace, beristirahat dalam damai, beristirahat. Firman Tuhan mengatakan, sungguh, kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah, dari berjuang di dalam kehidupan ini. Jadi ketika orang sudah berpulang ke rumah Bapa, ketika meninggal, ketika mengalami kematian, itu berarti beristirahat. Sudah tidak perlu memikirkan beban yang berat dalam hidup kita, tidak memikirkan beban keluarga, tidak memikirkan anak-anak yang nakal, tidak memikirkan hutang. Amin, saudara. Tapi maksud saya, beristirahat dari jerih lelah. Hidup ini melelahkan, saudara. Kemarin saya pergi ke Magelang, tujuannya itu pergi ke Magelang, ke rumah di Magelang. Tapi ternyata beliau sudah pergi ke Turi, ke daerah Kaliurang sana. Akhirnya kami pergi ke Kaliurang. Kemudian saya nunggu-nunggu Ibu Juragan, ngobrolnya lama sekali. Saya tinggal pergi ke Kaliadem, ke petilasannya Mbah Marijan. Jadi ke bunker di Kaliadem ini. Kalau kita kembali ke ayat-ayat ini, kemudian kemarin saya pergi ke Kaliadem, ternyata bunker itu kecil. Tahun 2006 itu ada 6 orang meninggal di sini. Kelihatannya salah satunya adalah Mbah Marijan. Di dunia ini tidak ada perlindungan yang sempurna. Kalau orang Amerika, Korea Selatan, Eropa, orang-orang kaya, mereka membuat bunker untuk berlindung dari perang dunia ketiga, berlindung dari bencana nuklir. Kira-kira bisa enggak? Ya bisa, ya mungkin. Tetapi hidup mati kita itu ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Kadang ada orang batuk saja tiba-tiba langsung meninggal. Hati-hati batuk, ditutupi supaya gak lepas. Dan maksud saya, Tuhan itu memanggil dengan caranya, melalui apa saja. Jadi kalau kita mati, itu berarti keuntungan, karena kita beristirahat, berhenti dari jerih lelah, berhenti dari berjuang, berhenti dari bekerja, berhenti dari penderitaan dan pergumulan yang ada di dunia ini. Itu adalah keuntungan. Kemudian keuntungan yang lain, ketika kita mati, kita menikmati janji ilahi. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, ini juga tulisan Paulus. Kita akan lihat 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Mungkin ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita meninggal, berarti kita seharusnya seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Perhatikan baik-baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, mencapai finish. Tapi saudara tidak mencapai finish dalam kekalahan. Kita mencapai garis finish dan Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Aku menjadi seorang pemenang. Aku menjadi seorang juara.
Dan kalau kita memelihara iman sampai garis finish, sampai garis akhir, seperti halnya Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Tetapi tidak hanya untuk Paulus saja, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini keuntungan. Jadi kita memperoleh mahkota kebenaran yang dijanjikan oleh Tuhan. Selain ada mahkota kebenaran, janji yang lain ada mahkota kehidupan, ada mahkota kemuliaan. Jadi mari kita sepakat dengan Paulus, bagiku hidup adalah Kristus, untuk mengasihi Kristus, untuk melayani Kristus, untuk mempermuliakan Kristus, dan mati adalah keuntungan. Karena saatnya aku akan masuk ke dalam kekekalan, ke dalam rumah Bapa di surga. Di sana aku akan menikmati mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, dan mahkota kehidupan. Itu adalah keuntungan. Di dalam Kristus, saya dan saudara tidak akan pernah dikecewakan. Di dalam Kristus ada pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin dalam hidup ini. Apapun yang kita miliki, itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan yang semestinya kita gunakan sekali lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan.